Yo guys, market kripto Bitcoin tidak pernah seliar ini. Kenapa saya katakan demikian? Ada beberapa alasan utama. Yang salah satunya, pertama di sini adalah karena belum pernah ada institusi yang mengantri panjang-panjang untuk masuk ke kripto, terutama di Bitcoin, dan dalam hal ini melalui spot Bitcoin ETF yang akan bikin harga ini semakin liar apabila dia ini di-approve, disetujui teman-teman. Kemudian ditambah lagi dengan spot ETH ETF yang juga diajukan oleh BlackRock, ternyata institusi-institusi lain juga ikut-ikutan mengajukan hal ini. Dan kenapa juga saya mengatakan liar harga ini teman-teman? Kita coba lihat beberapa altcoins yang sudah curi start duluan. Ada Thorchain, ada Chainlink, kemudian ada yang terbaru ini Solana yang luar biasa menarik perhatian. Dan menurut saya di sini bull run yang akan datang ini akan semakin liar menurut saya karena banyak yang sudah memfront run ataupun membeli Bitcoin ini di awal-awal. Dan akan kita bahas berita-beritanya kali ini teman-teman, atau kita discuss bersama-sama di sini, terutama karena ada kejadian juga ya di Swedia. Di sini ada pasangan di Swedia yang mengalami penyiksaan atau terjadi juga pembegalan di sana gara-gara Bitcoin. Dan seperti apa detailnya akan kita jelaskan kali ini. Untuk itu, let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, ketika saya merecord video kali ini, harga Bitcoin masih berada di area konsolidasi menurut saya di sini. Jadi dia tertahan flat terus dia di sini di 36.500-an dolar ketika saya merecord video kali ini. Sama altcoins juga rada-rada diam di sini, tidak terlalu liar bergeraknya kali ini teman-teman. Kemudian untuk si Bitcoinnya sendiri sekarang ini sepertinya sudah akan mengambil sikap di sini untuk mencoba ngetes ke resisten yang barunya. Dan untuk itu teman-teman, kita jangan lupa juga karena setiap kenaikan, sebelum kita membahas yang lain-lainnya, setiap kenaikan sepertinya akan ada koreksi. Dan ini diperlihatkan oleh Kevin Shelley di sini, salah satu analis kripto Indonesia yang saya follow dan bagus sekali analisanya. Di sini dia menyatakan sebuah possibility, kemungkinan akan terjadi koreksi di Bitcoin ini untuk time frame yang 1 hari di sini karena RSI-nya di sini, kemudian harganya juga sedang naik dan RSI-nya ada tumbang di sini, pertanda ada semacam sinyal bearish untuk si Bitcoin dengan time frame 1 hari. Dan ini adalah akhir minggu, kita akan lihat seperti apa di minggu depan pembukaan candlenya, kemudian seperti apa nanti reaksi pasar untuk minggu depan ini. Tetapi untuk yang long term di sini, hal ini justru akan memberi semacam kesempatan kalau kita dikasih koreksi lagi untuk bisa menambah muatan. Akan tetapi teman-teman, sepertinya itu masalah waktu saja sebelum harga Bitcoin ini naik karena sebenarnya SEC sudah mulai kehilangan alasan. Salah satunya di sini yang terbaru adalah ketika dia mendelay untuk another spot Bitcoin ETF yang diajukan oleh Global X di sini untuk Global X Bitcoin Spot ETF, di mana dia mendelay lagi di sini teman-teman. Pertanyaannya sampai kapan si Gary Gensler ini bisa mendelay? Jadi menurut saya di sini hanya another delay saja dan kita tunggu apa yang akan terjadi selanjutnya dari si Gary Gensler ini. Kemudian teman-teman, kenapa ini akan benar-benar membuat harga Bitcoin liar di masa depan itu adalah karena on-chain metrics menunjukkan perubahan yang luar biasa terjadi di Bitcoin ini. Untuk yang hold Bitcoin bertahan luar biasa sekarang ini. Dan kita bisa lihat ini dari Tron Weekly. Untuk hodling ini semakin menguat. Di mana 69% supply ini tetap diam dalam setahun belakangan ini sampai sekarang ini. Kalau kita lihat dari roots di sini, dari the rational roots, untuk 69 ini yang Bitcoin diam tersebut, 69% ini setelah diam merupakan pertanda bahwa not selling, nggak bakalan dijual dulu ini. Sampai terjadi perubahan yang signifikan di harga si Bitcoin ini. Jadi kalau terjadi penurunan koreksi, seperti yang kita bisa lihat di sini, seandainya koreksinya turun sampai ke 32 atau mentok sampai ke 30, sepertinya orang-orang di sini
yang punya Bitcoin di sini, itu justru akan menambah kepemilikan Bitcoin mereka untuk dibawa ke menjelang halving yang akan datang di 2024 ini. Kemudian sebagai pertanda yang ingin saya sampaikan di sini adalah mengenai Tether market cap. Harga si Bitcoin ini kita bisa lihat dari candle, tetapi untuk si Tether market cap di sini terjadi kenaikan yang luar biasa. Jadi kalau pertanda stablecoin ini sudah mulai naik-naik seperti ini, artinya di market itu orang sudah bersiap-siap untuk melakukan trading, investing, untuk membeli aset-aset kripto. Stablecoin itu salah satu pertanda. Kemudian, untuk pasangan yang dirampok, dibegal, itu di Swedia, gara-gara mereka memiliki Bitcoin. Salah satu indikator kenapa semakin menarik si Bitcoin ini karena di Swedia itu sekarang sudah ada yang namanya Renewable Energy Bitcoin Mining Company Powers Up in Sweden. Dan disinilah mereka mulai beroperasi, meningkatkan produksi mereka untuk bisa memining si Bitcoin ini. Akan tetapi yang ingin saya bicarakan di sini adalah mengenai beberapa kasus perampokan di Swedia dan ini mentargetkan investor Bitcoin. Ada apa? Sebenarnya disinilah tempat positif ataupun minus ya, kurang lebih seperti itu, positif ataupun negatif dari dampak privasi yang dipertontonkan secara luar biasa bebas di Swedia ini, karena orang bisa melihat nama kita, kemudian dia bisa melacak pajak kita, dan berapa jumlah aset kita. Disinilah kekurangannya. Oleh karena itu banyak orang-orang Swedia, terutama yang berinvestasi di kripto, itu mereka keluar dulu dari Swedia sampai ada perubahan regulasi di Swedia tersebut agar mereka tidak menjadi target dari penjahat-penjahat ataupun kriminal yang mentortur mereka, menyiksa mereka, bahkan dibegal mereka itu dengan kekerasan. Seperti kasus yang terbaru di sini yang tercatat itu adalah sepasang suami istri yang sebelumnya melakukan podcast tentang Bitcoin, kemudian dia menjadi target dari begal di sana. Dan disinilah saya merasa bahwa akses publik itu terhadap informasi privat seseorang itu perlu untuk dijaga menurut saya di sini. Jadi ini PR buat Swedia. Kemudian yang selanjutnya mengenai kenapa Bitcoin ini akan semakin liar secara price action ke depan, salah satunya adalah buckle up. Bitcoin Exchange Reserve decline semenjak 2020. Jadi pada 2020 saja, dan kita sudah melewati bull run 2021, itu terjadi penurunan jumlah Bitcoin yang ada di exchange. Artinya orang-orang itu lebih senang untuk menyimpan Bitcoin mereka di wallet mereka pribadi atau mereka menarik dari exchange. Jadi kalau kita lihat meskipun terjadi bull run yang luar biasa 2021, ternyata jumlah Bitcoin itu malah berkurang di exchange. Ini merupakan pertanda bahwa long term holders, para holders yang bertahan 5 tahun ke atas itu semakin bertambah. Karena mereka ingin melihat seperti apa perkembangan dari si Bitcoin ini ke depannya, dalam 5-10 tahun ke depan. Ini luar biasa. Kemudian secara price action kita berbicara di sini sebagai penutup video, apakah Bitcoin dengan time frame 1 minggu di sini setelah melewati resisten di sini dan sekarang akan menjadi support dia di sini, bisakah dia mencapai ke level resisten yang berikutnya atau dia akan flat dulu di sini, dia terjadi akumulasi dulu di sini. Kita tidak tahu seperti apa skenarionya minggu depan, kita akan menunggu untuk itu. Akan tetapi untuk visi ke depannya, sepertinya Bitcoin akan bisa menembus resisten di sini. Entah kapan, tetapi dalam beberapa bulan ke depan. Kemudian kalau kita lihat dari Steve Cartney di sini, teman-teman, untuk harga si Bitcoin ini, kalau dia mengikuti pola yang sebelumnya, terjadi di 2015 di sini, dia sentuh dulu resisten di sini, kemudian terjadi sedikit koreksi, baru dia lanjut lagi menembus resisten di sini, teman-teman. Kemudian 2019, dia sempat terjadi konsolidasi di sini sebelum akhirnya dia tembus dengan confidence yang luar biasa, candle hijau besar, sama juga seperti 2015. Sekarang ini tampaknya menurut Steve Cartney di sini, Bitcoin ini seperti akan menyentuh dulu ke 48, baru terjadi konsolidasi sebentar di sini sebelum akhirnya akan confidence menembus area 48.000 ini dalam beberapa waktu ke depan, dan semoga ini sebelum halving sudah bisa terjadi. Itu ekspektasi harapan kita. Teman-teman,
Untuk yang long terms di sini, yang dalam 6 bulan, candle 6 bulan di sini, kita belajar dari apa yang terjadi sebelumnya, di mana kita sudah segera masuk ke halving, kemudian menuju ke bull runs. Dalam 4 candle berikutnya, kira-kira menurut teman-teman, berapa puncak dari si Bitcoin ini? Secara realistis ataupun secara ekspektasi teman-teman. Coba kalian tulis di kolom komentar, karena menurut saya, ini harga akan benar-benar liar, terutama jika nanti bumbu Bitcoin Spot ETF itu di-approve, Spot ETH ETF juga di-approve, kemudian tahun 2024 ini ada pemilihan presiden juga di sana, dan halving juga terjadi di sana, teman-teman. Silakan teman-teman menulis ekspektasi kalian mengenai harga Bitcoin nanti di 2024 di kolom komentar. Dan sekian video kali ini, teman-teman. In the meantime, let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace my friend.